selamat malam, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irwana Rosniarta Beso, mahasiswa STT Intim atau Sekolah Tinggi Teologi Bagian Timur Makassar. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang administrasi gereja. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Jadi sebelum kita masuk dalam mempelajari administrasi gereja baru secara mendalam, kita perlu mengetahui bahwa apa itu administrasi. Administrasi berasal dari kata et dan ministro dari bahasa Latin yang berarti melayani atau menyelenggarakan. Administrasi adalah suatu proses kegiatan penyelenggaraan yang dilakukan oleh seseorang administrator secara teratur dan diatur melalui perencanaan dan pelaksanaan. Lalu apa itu administrasi gereja? Administrasi gereja merupakan proses penyelenggaraan secara teratur kegiatan gereja melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan, pembinaan dan pelayanan sosial. Lalu siapa yang akan terlibat dalam menyelenggarakan administrasi gereja? Administrasi gereja sendiri ini diselenggarakan oleh semua anggota gereja dan diorganisir oleh pemimpin gereja. Karena itu, selain memiliki kompetensi atau kemampuan rohani, prinsip-prinsip administrasi gereja ini yang pertama itu asas norma atau Alkitab harus menerangi administrasi gereja sendiri, asas ketepatan dan kesesuaian, dan asas fleksibilitas, asas dialektik atau perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan seni. Dalam prinsip administrasi gereja baru sendiri terdapat dalam Amsal 9 ayat 9 yang dikatakan bahwa berilah orang bijak nasihat maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Lalu mengapa kita harus belajar administrasi gereja baru? Yang pertama itu, di dalam administrasi gereja lama, istilah administrasi disamakan dengan tata usaha atau persuratan keseluruhan sistem pelayanan di masyarakat. Gereja adalah bait atau rumah Allah, gereja adalah pusat pelayanan, gereja sebagai pusat pembinaan warga gereja, dan adanya kesulitan menerima yang baru atau dapat dikatakan bahwa mental Farisi. Sedangkan di administrasi gereja baru, istilah administrasi sendiri dikatakan bahwa kawan sekerja Allah seperti dalam 1 Korintus 3 ayat 6. Dan gereja juga perlu diperbaharui seperti dalam Markus 2 ayat 21 sampai 22 yang dikatakan bahwa tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain menambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua, lalu maka besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan menggoyahkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantong kedua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendak disimpan dalam kantong yang baru pula. Dalam hal ini kita dapat melihat bahwa di dalam administrasi gereja baru kita perlu memperbaharui administrasi gereja-gereja lama. Dan kita juga menjadikan bahwa gereja sebagai salah satu wadah pembinaan warga gereja. Jadi selebihnya gereja yang mempunyai sumber yang memadai dan terbuka untuk mendukung sepenuhnya program gereja dengan posisi seperti ini biasanya menjadi tumpuan harapan bagi gereja-gereja lain yang mengalami masalah perdanaan program. Oke, sekian itu materi pada hari ini. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan pada video berikutnya. Bye bye, terima kasih.